Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Zakarila. Di sini saya akan menjelaskan tentang medium access supplier. Jadi, medium access supplier adalah metode untuk transmisi sinyal yang dimiliki oleh node yang terhubung ke jaringan tanpa konflik. Jaringan dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, hubungan point to point, yang kedua, hubungan broadcast. Broadcast channel sering disebut dengan multi-access ataupun random access channel. Lokal dan metropolitan area network terdiri dari MAC, yaitu sangat penting bagi LAN. Sedangkan LAN merupakan basis komunikasi LAN, umumnya multi-access channel. Dan WAN yaitu point to point. Kemudian, karakteristik LAN terdiri dari tiga. Yang pertama, garis tengah tidak lebih dari beberapa kilometer. Yang kedua, total data rate beberapa MB atau sekon. Yang ketiga, dipunyai oleh suatu organisasi. Sedangkan WAN, poin pertama, terbentang di seluruh daerah atau negara. Poin kedua, data rate kurang 1 MB atau sekon. Poin ketiga, dipunyai oleh beberapa organisasi. Poin keempat, umumnya pakai existing public telephone network. Selanjutnya MAN, antara WAN dan MAN atau Metropolitan Area Network. Poin pertama, meliputi seluruh daerah atau kota. Poin kedua, menggunakan teknologi LAN. Poin ketiga, menggunakan kabel TV atau CATV sebagai medium. LAN menarik karena menghubungkan beberapa komputer lokal, dapat dikembangkan secara inkremental, harga dan performance memadai, reliable atau error rate 1000 kali lebih rendah dari WAN, protokol lebih sederhana dan efisien. Yang terpenting, berbagi pakai. Selanjutnya, alokasi kanal statis pada LAN dan MAN. Poin pertama yaitu FDM atau Frequency Division Multiplexing. Poin kedua, bandwidth dibagi menjadi N bagian yang sama di mana tiap pemakai memiliki frekuensi band sendiri tanpa ada interferensi. Poin ketiga, FDM sederhana dan efisien untuk pemakai yang terbatas, tetapi masing-masing mempunyai grafik tinggi. Poin keempat, FDM utilisasi kanal rendah, terutama untuk jumlah pemakai yang besar dan trafiknya pasti. Sistem komputer umumnya data pasti. Alokasi saluran dinamik pada LAN dan MAN. Asumsi yang dibuat satu model stasiun. Poin pertama, N buah stasiun yang independen mempunyai program atau user yang menghasilkan frame. Poin kedua, bila sebuah frame dihasilkan, stasiun akan diblokir sampai frame tersebut ditransmisikan. Poin ketiga, probabilitas frame. Kedua, asumsi saluran tunggal. Poin pertama, hanya satu kanal tersedia untuk komunikasi. Poin kedua, semua stasiun berprioritas sama, kecuali bila diatur lain. Yang ketiga, asumsi tabrakan atau collision. Poin pertama, semua stasiun dapat mendeteksi tabrakan. Poin kedua, frame ditransmisi ulang. 4A, waktu kontinue. Poin pertama, transmisi frame dapat dilakukan setiap saat. Poin kedua, tidak terdapat master clock. 4B, waktu slot atau slotted time. Poin pertama, waktu dibagi menjadi interval diskrit atau slot. Poin kedua, transmisi frame selalu dimulai pada awal sebuah slot. 5A, carrier sense. Poin pertama, stasiun dapat mengetahui suatu saluran sedang dipakai sebelum mencoba menggunakannya. 5B, no carrier sense. Poin pertama, stasiun tidak mendeteksi keadaan saluran. Poin kedua, setelah beberapa saat baru diketahui transmisi berhasil atau gagal.
Demikian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.